Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah pelayanan prima, Ibu Dr. Haji Syamsidah MPD, beserta dengan Ibu dosen mitra, Ibu Dr. Randa Ratnawati Tawani MHum, beserta dengan saudara-saudariku sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai penyaji memaparkan hasil observasi saya terkait dengan penerapan pelayanan prima, yaitu excellent service dan non-excellent service berdasarkan pengalaman pribadi saya. Baik, sebelum masuk ke pemaparan hasil observasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai penyaji pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Josephine Marta Agustin Laupa dengan nomor induk mahasiswa 22020760100 dari Prodi D4 Tata Boga Angkatan 2022, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Baik, untuk poin pembahasan pertama saya mulai dari excellent service, yaitu usaha Verda Coffee and Kitchen. Sebelum membahas pemaparan materi yang menyeluruh, apa sih excellent service itu? Excellent service ini didefinisikan secara konsisten mampu memberikan pelayanan yang sesuai, bahkan melebihi ekspektasi pengguna layanan tersebut. Adapun hasil observasi saya terkait dengan excellent service ini sendiri yang bergerak dalam usaha tata boga, yaitu Verda Coffee and Kitchen. Baik, untuk pembahasan pertama saya mulai dari profil usaha Verda Coffee and Kitchen. Verda Coffee and Kitchen ini bergerak dalam bidang food and beverage. Untuk nama pemilik usaha tersebut kerap disapa Bapak J, di mana usaha tersebut ini berdiri mulai 25 Juli 2022 tahun lalu. Verda Coffee and Kitchen ini dibuka mulai pukul 8 pagi hingga jam 10 malam, yang beralamatkan di Jalan Botolempangan nomor 15 Saweri Gading, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jumlah karyawan pada usaha tersebut kurang lebih 15 hingga 20 orang. Pembahasan selanjutnya yaitu alur pelayanan yang terjadi pada usaha Verda Coffee and Kitchen, di mana pada saat saya berkunjung ke usaha tersebut, pada saat kita masuk, karyawan yang bertugas sebagai doorman atau doorgirl akan membukakan pintu dan mempersilahkan setiap tamu yang akan masuk. Setelah itu, tamu akan diantar oleh waiters ke meja yang kosong sesuai dengan jumlah tamu yang datang. Kemudian yang ketiga, waiters akan memberikan menu dan menuliskan menu apa-apa saja yang diinginkan oleh tamu tersebut. Lalu yang keempat, waiters akan mengantarkan menu yang dipesan oleh tamu tersebut, bahkan memberikan perlengkapan makan yang dialasi oleh tisu pada masing-masing tamu. Kemudian yang kelima, setelah makan, biasanya tamu akan bayar pesanan tersebut. Kemudian alur yang terakhir, pada saat hendak pulang atau keluar, tamu akan diantar dan pintu akan dibukakan oleh doorman atau doorgirl yang diakhiri dengan 3S, senyum, sapa, dan juga salam dan pengucapan terima kasih. Adapun beberapa aspek yang saya dapati saat saya mengunjungi usaha tersebut, yakni aspek 6A. Yang pertama, aspek attitude atau sikap, di mana semua karyawan yang ada di sana selalu memberikan 3S, yakni senyum, sapa, salam, kemudian magic words, yakni maaf, terima kasih kepada setiap tamu yang datang. Kemudian, karyawan di sana sangat bersikap ramah dan juga sopan kepada setiap tamu yang datang. Kemudian, aspek yang kedua yaitu attention atau perhatian, di mana karyawan di sana sangat membantu tamu saat sedang berada di sana. Seperti contohnya, saat menyajikan kopi pesanan saya, waiters tersebut tidak hanya menyajikan, tetapi menawarkan serta membantu saya untuk menuangkan kopi tersebut ke dalam gelas kosong. Lalu, aspek yang ketiga yaitu ability atau kemampuan, di mana waiters tersebut memiliki pengetahuan terhadap menu yang baik, seperti contohnya, menawarkan menu apa yang sedang diskon, memberikan penjelasan singkat tentang beberapa menu yang saya tanyakan. Kemudian, waiters dan karyawan di sana mampu berkomunikasi dengan baik dan sangat berbicara dengan sangat sopan. Kemudian, aspek selanjutnya yaitu action atau tindakan, di mana karyawan di sana sangat cepat dan sigap dalam melayani tamu. Seperti contohnya, sigap dalam membukakan pintu pada saat tamu datang maupun tamu keluar. Kemudian, mereka juga memberikan rekomendasi terhadap menu usaha tersebut. Kemudian aspek yang kelima yaitu accountability atau tanggung jawab, di mana waiters di sana selalu melayani tamu dari awal datang hingga akhir pulang. Kemudian, waiters di sana selalu sigap dan siap saat tamu membutuhkan pertolongan atau bahkan menyiapkan kebutuhan tamu seperti contohnya tisu hingga alat-alat makan.
Selanjutnya, aspek yang terakhir yakni penampilan atau appearance, di mana semua karyawan di sana sangat-sangat berpenampilan rapi dan juga bersih serta menarik. Seperti pada foto atau gambar di atas ini, doorgirl tersebut menggunakan dan berpakaian rapi, bahkan doorgirl tersebut menggunakan stocking hingga menyanggul rambutnya sehingga terkesan rapi dan juga elegan. Baik, pembahasan berikutnya yakni aspek 4P. Yang pertama, produk atau produk, di mana usaha tersebut menawarkan berbagai aneka makanan dan juga minuman, mulai dari appetizer hingga dessert. Tidak hanya itu, usaha tersebut juga menawarkan aneka pastry serta aneka slice cake. Aspek 4P yang berikutnya yaitu place atau tempat, di mana usaha tersebut memiliki parkiran pribadi yang luas dan cukup untuk motor dan juga mobil. Kemudian usaha tersebut juga menawarkan private room, musola, ruang indoor atau outdoor, serta terdapatnya live musik dan juga interior yang menarik, kekinian dan juga bersih. Kemudian, aspek 4P selanjutnya yaitu promotion atau promosi, di mana usaha Verda Cafe and Kitchen ini memanfaatkan media sosial sebagai lahan promosi usaha tersebut. Kemudian juga terdapatnya spanduk besar yang dipasang pada luar depan usaha tersebut. Kemudian yang terakhir, aspek 4P yaitu price atau harga, di mana makanan dan minuman pada usaha tersebut dibanderol harga Rp24.000 hingga Rp150.000. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu analisis SWOT. Adapun analisis SWOT pada usaha Verda Cafe and Kitchen ini, yang pertama, strength atau kekuatan, di mana usaha tersebut memiliki beragam fasilitas yang dapat menunjang tamu pada saat datang ke sana. Kemudian banyak juga spot foto yang kekinian, memiliki parkiran pribadi yang luas dan juga strategis, serta kafe tersebut juga bersih. Analisis SWOT yang kedua yaitu opportunity atau peluang, di mana semua makanan dan minuman yang ada di sana halal dan sangat beragam, seperti terdapatnya makanan dan minuman oriental dan juga kontinental, mulai dari appetizer hingga dessert. Kemudian interior pada kafe ini juga sangat beragam dengan kafe lainnya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, banyak spot foto yang kekinian yang dapat menarik perhatian anak muda hingga orang dewasa untuk berkunjung ke usaha tersebut. Baik, selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan, di mana menurut saya kafe tersebut harganya terbilang cukup mahal, apalagi seperti saya ini yang masih mahasiswa. Namun tetap worth it untuk dikunjungi dan dicoba. Kenapa? Karena pelayanannya sangat baik, sangat ramah, dan sangat cepat. Makanan serta minuman di sana juga sangat enak-enak dan beragam. Kemudian analisis SWOT terakhir yaitu threats atau ancaman, di mana jika terjadinya krisis ekonomi, maka harga pangan akan menjadi naik. Kemudian jika maraknya usaha yang kekinian dan murah, hal tersebut akan menjadi ancaman untuk usaha tersebut. Selain dari memiliki makanan dan minuman yang enak-enak, adapun fasilitas yang dapat menunjang kafe tersebut seperti parkiran yang luas dan strategis untuk mobil dan juga motor, terdapatnya toilet yang bersih, harum dan dingin. Kenapa dingin? Karena dalam toilet usaha tersebut juga terdapat AC. Kemudian terdapatnya juga wastafel yang kering dan dilengkapi dengan sabun cuci tangan serta tisu. Lalu ada juga fasilitas wifi yang cepat serta live musik di weekend. Adapun dokumentasi yang saya tambahkan ketika saya berkunjung ke sana sebagai tamu, foto yang pertama dapat dilihat bahwa waiter tersebut melayani tamu dengan sangat amat baik dan memberikan alat makan kepada setiap masing-masing orang. Kemudian pada foto kedua, waiter tersebut memberikan penjelasan singkat terkait dengan menu yang direkomendasikan dan juga menu yang sedang diskon. Kemudian pada foto yang ketiga, usaha Verda Cafe and Kitchen ini menerapkan sistem show kitchen yang dapat dilihat aktivitas memasaknya dari luar. Dan tidak hanya itu, berbagai alat makan dan alat hidang juga di sana ditata dengan rapi dan juga bersih. Tidak hanya itu, pada foto selanjutnya dapat dilihat bahwa pesanan yang saya pesan sesuai dengan yang apa yang saya inginkan. Seperti pada waktu itu saya memesan coffee yang less sugar dan juga less ice. Kemudian pastry yang saya pesan saya menginginkan untuk dihangatkan terlebih dahulu sebelum saya konsumsi. Dan sewaktu disajikan oleh waiters, pesanan saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kemudian pada saat saya membayar, usaha tersebut atau Verda Cafe and Kitchen memudahkan kita sebagai tamu dalam pembayaran, seperti bisa melakukan payment via kartu kredit, debit, serta kris. Dan kemudian terakhir, setiap pastry yang dihidangkan akan dipanaskan terlebih dahulu, baik jika pastry tersebut di take away atau di dine in. Tidak hanya itu, waiters atau chef-chef yang bekerja di sana menggunakan hand glove pada saat berkontaminasi dengan makanan.
Baik, selanjutnya yaitu non-excellent service. Untuk non-excellent service ini, saya ingin menekankan bahwa hal tersebut berdasarkan pengalaman pribadi saya sewaktu menjadi tamu dan beberapa kali pada saat saya ke restoran tersebut bersama keluarga dan teman-teman saya. Sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa hal tersebut berdasarkan pengalaman pribadi saya sewaktu saya berkunjung dan menikmati hidangan yang disajikan oleh restoran tersebut. Baik, adapun profil usahanya yaitu Ramen 1. Ramen 1 Indonesia ini merupakan salah satu Japanese food lokal yang menawarkan aneka makanan dan minuman halal khas Jepang seperti ramen, sushi, bento, ocha, sukamen, dan lain-lain yang beralamatkan di Jalan Metro Tanjung Bunga Trans Studio Mall Makassar. Ramen 1 Indonesia ini mulai beroperasi di Trans Studio Mall Makassar sejak 2 Maret 2022 tahun lalu dan mulai buka di jam setengah 11 pagi hingga setengah 10 malam. Adapun alur pelayanan Ramen 1 Indonesia yang pertama 3S, di mana saat masuk tamu akan diberikan salam dan sapaan dalam bahasa Jepang yaitu irashimase atau selamat datang dan kadangkala akan diberikan senyuman juga. Kemudian, tamu akan diantarkan ke meja yang kosong sesuai dengan jumlah tamu, lalu waiters akan membawakan secari kertas scan QR untuk pemesanan menu dan menu restoran tersebut. Lalu, setelah itu, waiters akan menyajikan orderan pesanan tamu jika sudah mengsubmit pesanan menu pada scan QR tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa restoran tersebut dikategorikan self-service untuk pemesanannya. Lalu setelah makan dan selesai, tamu akan membayar dan jika pulang, biasanya waiters atau kasir akan mengucapkan terima kasih tetapi tidak diantar sampai ke depan restoran seperti pada Verda Cafe and Kitchen tadi. Baik, pokok pembahasan selanjutnya yaitu adapun beberapa aspek yang menjadi perbandingan antara Verda Cafe and Kitchen dengan restoran Ramen 1 ini, yakni aspek 6A. Yang pertama, attitude atau sikap. Menurut saya, pada restoran Ramen 1 ini, waitersnya menurut saya terkesan jutek dan tidak terlalu ramah. Kemudian yang kedua, attention atau perhatian, di mana waiters di restoran tersebut kurang peka, seperti contohnya tisu meja yang habis dan juga kosong. Yang ketiga, ability atau kemampuan, di mana waiters di sana menurut saya cukup lambat pelayanannya. Walaupun pelayanannya cukup lambat, menurut saya untuk pengetahuan menu dan cara mereka berkomunikasi, menurut saya sudah cukup baik dan juga sudah cukup sopan. Selanjutnya yaitu accountability atau tanggung jawab, di mana waiters di sana mampu melayani tamu dengan baik dari awal datang hingga akhir pulang dengan baik. Kemudian action atau tindakan, menurut saya restoran Ramen 1 ini kurang sigap dan terkesan lambat. Mengapa? Waktu itu saya memesan ocha dan sistematis kalau pesan ocha bisa refill. Ketika ocha saya habis dan saya ingin refill, waiters tersebut sangat lambat dalam merefill hingga 2 kali saya minta tolong direfill, baru salah satu dari mereka merefill ocha saya tersebut. Kemudian yang terakhir, appearance atau penampilan. Menurut saya waiters di Ramen 1 ini sudah cukup bersih dan juga sudah cukup rapi. Baik, selanjutnya adapun aspek lainnya yaitu aspek 4P, yakni yang pertama produk atau produksi, di mana Ramen 1 ini menawarkan beraneka ragam Japanese food, kemudian untuk ochanya sendiri juga bisa direfill. Lalu yang kedua, place atau tempat, di mana menurut saya restoran tersebut dingin, tidak panas, nyaman, kemudian juga banyak ornamen-ornamen Jepang yang bagus yang terdapat di restoran tersebut. Kemudian aspek yang ketiga yaitu promotion atau promosi, di mana restoran ini memanfaatkan lahan media sosialnya untuk mempromosikan restoran tersebut. Kemudian ada juga stand reklame yang diskon untuk menarik perhatian para tamu supaya datang. Kemudian aspek yang terakhir yaitu price atau harga, di mana menurut saya restoran Japanese food ini harganya terbilang cukup murah dan dibanderol harga mulai Rp10.000 hingga Rp50.000. Selain itu, restoran ini juga memiliki banyak diskon hingga waktu yang tidak ditentukan untuk waktu diskonnya. Adapun analisis SWOT-nya menurut saya yang pertama strength atau kekuatan, di mana restoran ini bersih, alat makannya juga direndam air panas, dan juga tersedia wastafel di dalam restoran tersebut. Kemudian yang kedua weakness atau kelemahan, di mana menurut saya pribadi sewaktu saya ke sana sebagai tamu, pelayanannya terbilang cukup lama dan juga kurang sigap para waitersnya. Kemudian yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, yang mana harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan restoran Jepang lainnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat threats atau ancaman, yang mana maraknya Japanese food yang lebih kekinian, murah juga serta enak.
Adapun dokumentasi yang saya tambahkan untuk foto yang pertama yaitu foto waiters saat sedang melayani tamu dengan pakaian yang rapi dan juga bersih. Kemudian foto yang kedua atau yang ada di tengah, makanan yang saya pesan sewaktu saya ke sana. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, tampak foto atau tampilan dalam restoran yang banyak ornamen-ornamen Jepangnya. Baik, untuk pembahasan terakhir, izinkan saya menyimpulkan hasil observasi tersebut berdasarkan excellent service dan non-excellent service. Menurut saya, kedua restoran tersebut dari beberapa aspek dan dari pandangan pribadi saya telah menerapkan excellent service. Namun untuk Ramen Satu Indonesia yang berada di Trans Studio Mall, jika dilihat dari aspek dan dari segi pandangan pribadi saya, kurang menerapkan excellent service yang baik atau kurang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu. Dan jika dibandingkan dengan Verdaka Fan Kitchen, menurut saya perbandingannya cukup tidak terlalu jauh. Namun jika para teman-teman ingin berkunjung ke kedua restoran tersebut, menurut saya tetap worth it dan tetap baik untuk dicoba. Baik, itulah tadi hasil observasi saya terkait dengan penerapan pelayanan prima atau excellent service dan non-excellent service secara umum pada usaha industri boga. Saya mohon maaf apabila terdapat pengucapan nama gelar, kata, bahasa, serta kalimat yang salah atau yang tidak sesuai. Sekiranya hasil observasi saya tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap teman-teman saudara-saudari yang menonton video ini dan menjadi inspirasi bagi siapa saja yang menontonnya. Saya pamit undur diri, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.